Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih semangat lagi, siap? Siap. Siap, mulai lagi. Selamat pagi. Pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Ya, sip, hebat semuanya. Kelas 4B. Siap. Ulangi lagi, kelas 4B. Siap. Nah, kelas 4B yang luar biasa, yang hebat-hebat semuanya. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar tentang kesepakatan kelas, nah hari ini kita akan belajar tentang kurikulum merdeka selanjutnya, tentang mengapa kurikulum itu perlu dirubah. Ya, mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, ya. Waktu kalian dulu kelas 3, kurikulum yang dipakai kurikulum apa? Waktu kelas 3. Ya, Bakis itu kurikulum 2013 atau Kurtilas, ya. Nah, sekarang kalian menginjak ke kelas 4, kalian memakai kurikulum baru yang dinamakan kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Ada yang tahu? Nah, jika kita semua menjadi penasaran, ayo ikuti materi hari ini. Nah, ada pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Apakah penting dirubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka? Ya, penting tidak kurikulum itu dirubah? Kalian kira-kira penting? Kenapa penting? Tidak tahu? Nah, biar kita tahu, kita lanjutkan. Nah, sebelum membahas ke materi selanjutnya, kita belajar dulu tentang apa itu kurikulum. Ya, kurikulum merupakan panduan belajar pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid. Ya, kurikulum ini sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan pendidikannya. Ya, selanjutnya. Nah, apakah itu kurikulum? Kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan perkembangan zamannya, yang terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa yang akan datang. Nah, itulah kenapa ya kurikulum senantiasa berubah karena bersifat dinamis, menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau zaman dulu, zaman orang tua kalian sekolah, mungkin belum ada teknologi seperti ini, laptop, ada proyektor ya. Nah, berbeda dengan waktu kalian sekarang belajar, teknologinya sudah berkembang, sudah maju. Waktu orang tua kalian dulu sekolah, apakah sudah ada telepon? Ya, apakah sudah ada yang seperti ini? Proyektor? Nah, itu menandakan terjadinya perubahan zaman. Maka kurikulumnya juga disesuaikan, dirubah sesuai perkembangan zamannya. Ya, kita lanjutkan. Lantas, tadi kita sudah tahu bahwa kurikulum itu sebagai titik awal. Nah, selanjutnya peran dan fungsi kurikulum. Yuk ajar. Ternyata kurikulum itu memiliki peran dan fungsi. Nah, perannya sebagai apa? Bakis. Ya, kurikulum betul Bakis ya, sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada fungsi kurikulum. Coba Kemal bacakan fungsi kurikulum. Bagi pendidik adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Ya, sebagai pendidik atau sebagai gurunya itu
fungsi kurikulum adalah memandu dalam proses belajar murid, dalam proses belajar kalian. Nah, kalian di sini belajar pakai kurikulum sebagai panduannya. Ya, kemudian, nah, ada komponen-komponennya kurikulum menurut seorang tokoh. Ya, Thailand. Ya. Tujuan dari kurikulum yang pertama menentukan arah dan sasaran bukan. Yang kedua ada kontennya, ada isi apa-apa yang harus disiapkan dalam setiap kegiatan. Ya. Terus ada metode atau cara. Metode ini adalah urutan-urutan mengenai kegiatan apa yang harus didahulukan. Dan yang terakhir adanya evaluasi, yang artinya mengevaluasi ketercapaian tujuan yang sudah dirumuskan. Ya, ini adalah komponen-komponen kurikulum menurut teorinya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa tadi menjawab pertanyaan, kenapa kurikulum itu dirubah atau kenapa kurikulum itu berubah? Ternyata yang ini supaya relevan dengan perkembangan zaman, ya, supaya sesuai dengan perkembangan zamannya. Kalau sekarang zamannya sudah maju, teknologi sudah berkembang maju, pengetahuan sudah lebih berkembang, tidak mungkin kalian misalkan menulis pakai batu, ya, kembali lagi ke zaman dulu pakai kapur, pakai batu, atau kalian menghitungnya misalkan pakai sempoa, ya, waktu dulu, ya, menulis kalian pakai kertasnya pakai batu, ya, pakai daun, ya. Yang selanjutnya supaya dapat memenuhi kebutuhan murid, ya. Kalian punya kebutuhan, ya. Kebutuhannya misalkan, ya, kebutuhan akan informasi yang terbaru, ya, kalian bisa akses lewat internet. Apakah waktu dulu zaman dulu ada internet? Tidak. Sekarang kalian butuh. Nah, itulah salah satu fungsi kurikulum. Mengapa berubah? Yang ketiga, supaya dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Ya. Nah, kalian ini sebagai penerus bangsa selanjutnya, ya, generasi penerus di tahun yang akan datang, dan kalian yang menentukan Indonesia ini ke depannya. Ya. Kalau dalam bahasa Sundanya, bahwa di antara didaptek, ayah menjadi presiden atau ayah menjadi menteri. Misalkan, ya, Kemal jadi presiden nanti, Gabriela jadi menterinya, ya. Terus siapa? Ipari nanti jadi jenderal, ya. Siapa tahu itu bisa, ya. Nanti di kelas-kelas ini nanti beberapa puluh tahun yang akan datang, wah, bapak tua kalian yang menjabat, ya, ada yang jadi wali kota, jadi gubernur. Siapa tahu di antara kelas kita ada yang menjadi orang-orang yang sukses nanti. Nah, maka ini, ya, fungsi mengapa kurikulum berubah. Kita lanjutkan lagi. Nah, tahu kalian ini tokoh siapa namanya? Ini tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini, ya, tokoh pendidikan kita. Ya, siapa namanya? Ki Hajar Dewantara. Ya, betul. Nah, kenapa terakhir ini? Apa kurikulum dapat berubah? Jawabannya adalah ya, dapat. Alasannya karena kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks potensi sesuai
pergumulannya. Ya. Kurikulum harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. gila. Yang kedua kesimpulannya apa? Ya, Naura, yang terakhir. Ya, sip, bagus ya. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada murid dan akan terwujud sesuai dengan tujuan pendidikan. Ya, tidak lagi bersifat berpusat pada guru atau teacher centris. Nah, sekarang itu berpusat pada murid, ya, student centris. Ya. Selanjutnya setelah kalian menyimak, Bapak ingin mengetahui umpan balik dari kalian, ya. Seperti ini. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir apa yang ada kata kalian atau apa yang ada dalam pikiran kalian tentang kurikulum itu. Menurut saya kurikulum itu bla 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 bla, ya. Ternyata setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak, kurikulum teh itu ya. Nah, kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah apa? Ya, setelah kalian tahu tentang kurikulum itu, lanjutkan apa yang akan kalian lakukan? Ya, nah, sekarang Bapak meminta umpan baliknya. Nah, ini sudah di-share ya ke grup. Ya, umpan baliknya. Nah, Bapak juga ingin meminta umpan balik dari kalian, ya, ingin mengetahui dari materi yang telah Bapak sampaikan ini tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Sip. Akasam.